Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita merenungkan firman Tuhan dengan mempersiapkan hati pikiran, kita berdoa. Berfirmanlah Engkau ya Allah, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami memberi hikmat dan pengertian dalam merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 19-20. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Alai bornginai diukap suru-suruan ni Tuhanima akapittu ni hurungani. Ditogihom manasida tubalian di dokma. Lau mahamu di bagas joro mahamu jongjong. Makatahon tunatoropi saluhut hata hangoluani. Beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Sahabat yang baik hati, terkadang ada pikiran kita, kalau kita melakukan apa yang difirmankan Tuhan, memberitakan firman Tuhan, hidup kita akan baik-baik saja, hidup kita akan semakin lebih sejahtera, tidak menghadapi tantangan, pergumulan, dan rintangan. Kenyataannya, sepertinya setelah kita semakin dekat kepada Tuhan, kita berusaha untuk semakin mengalami persekutuan dengan Tuhan, kenyataannya bisa kita semakin menghadapi pergumulan yang sangat berat. Contohnya para rasul ketika mereka memberitakan firman Tuhan, ketika mereka memberitakan Injil, mereka justru menghadapi tantangan yang sangat berat, bahkan mereka sampai dimasukkan ke dalam penjara. Mereka mungkin difitnah, mereka disiksa, mereka menderita. Tetapi di atas segala penderitaan itu, ada kebahagiaan tersendiri di sana. Mungkin saja ketika mereka tidak memberitakan firman, hidup mereka baik-baik saja. Tetapi keadaan baik-baik saja itu hanya sementara. Tetapi ketika mereka menghadapi pergumulan itu, penderitaan itu karena memberitakan firman Tuhan, mereka merasakan kebahagiaan tersendiri, sebab mereka mengalami penderitaan bukan karena kesalahan, tetapi karena memberitakan firman Tuhan. Maka dengan penuh berserah kepada Tuhan, mereka menanggungnya, mereka menghadapinya, mereka tidak mengeluh, mereka tidak jatuh kepada keputusasaan. Bahkan dikatakan ketika mereka dalam penjara, malaikat Tuhan datang membuka-buka pintu penjara itu dan membawa mereka keluar dan mengatakan supaya mereka pergi dan memberitakan seluruh firman Tuhan itu kepada banyak orang. Dan mereka menaatinya, walaupun mereka tahu resikonya pasti besar. Tetapi mereka menaati apa yang Tuhan katakan. Sahabat yang diberkati Tuhan, maka bagaimana kita merenungkan firman Tuhan ini kepada kita pada masa-masa sekarang ini? Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, teruslah menyaksikan firman hidup itu. Melalui cara bicara kita, melalui apa yang kita lakukan, melalui pikiran kita. Sekalipun orang mungkin memandang kita secara negatif, atau memandang kita mungkin berbeda dengan apa motivasi kita, itu bukan menjadi beban kita, tidak. Tetapi lakukanlah segala sesuatu dengan motivasi bahwa kita telah menerima firman Tuhan itu dan tanggung jawab kita harus memberitakannya. Kalaupun ada orang yang menilai kita tidak baik atau ada orang yang menolak kita, tugas dan tanggung jawab kita harus kita lakukan. Percayalah, kalau Tuhan yang menyuruh atau Tuhan yang mengutus kita untuk suatu tugas, Dia yang membekali kita, Dia yang menolong kita, memampukan kita. Mari lakukan tugas panggilan kita menjadi pemberita firman hidup, supaya semakin banyak orang yang mendengarnya. Apapun tantangannya, mari kita minta pertolongan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pakailah kami menjadi alat-Mu
memberitakan firman Tuhan, supaya semakin banyak orang yang mengenal Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Melalui pergumulan kami mau menyaksikan Engkau ya Allah, melalui apapun yang kami alami, kebahagiaan, mungkin penderitaan, mungkin kesulitan, kegagalan, kesuksesan, semua menjadi alat kami memberitakan firman hidup kepada orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.